Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar IPS untuk kelas 5 tema 2, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat di halaman 29 sampai dengan 36. Untuk melihat video lainnya, adik-adik bisa klik di kolom deskripsi seperti ini. Nanti di scroll ke bawah, dicari kelasnya kelas berapa dan tema berapa. Lalu ada biru-birunya seperti ini, nanti diklik ya, nanti akan dialihkan ke playlistnya. Atau bisa juga di kanan atas ini, adik-adik klik, nanti ada playlist dan juga video rekomendasi lainnya. Kita mulai ya adik-adik. Nah, kita sudah membaca Hari Menanam Pohon di sebelumnya ya. Ada kalimat, hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Nah, ada kebakaran yang secara sengaja dilakukan oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab ya adik-adik ya. Nah, mereka menebang pohon untuk dijual kembali, padahal harusnya pohon-pohon itu digunakan untuk industri yang diambil dari hutan taman industri. Nah, jadi kita lihat di sini ada banyak sekali pengrajin yang menggunakan pohon-pohon adik-adik ya, atau pohon itu setelah ditebang diolah menjadi kayu. Ya, kayu itu nanti akan menghasilkan berbagai macam eh, industri atau bisa juga sebagai sumber penghasilan. Ya, yaitu barang kerajinan dari batang pohon. Contohnya ini. Ya, ini ada semacam kendi ya dari kayu atau batang pohon. Kemudian adik-adik ini ada tugas, silakan buat kelompok ya wawancara kepada orang-orang di sekitar. Nanti akan mencari informasi pertama jenis usaha yang dilakukan oleh orang sekitar adik-adik, hasilnya apa, bahan baku yang diperlukan apa, pengetahuan dan keterampilan apa, dan kesulitan yang dihadapi. Nah, dari informasi tersebut nanti bisa buat daftar pertanyaan dulu yang mau ditanyakan kepada orang yang adik-adik wawancara ya. Lakukan wawancara dengan baik, diajukan pertanyaannya juga dengan sopan, dan setelah selesai berterima kasih. Nanti dicatat. Nah, kita catat di sebelah kanan ya. Nih, contoh dari Karina. Jenis usahanya adalah usaha roti rumahan. Maksudnya tuh memproduksi roti tapi dari rumah ya. Hasilnya adalah roti tawar dan aneka roti manis isi. Kemudian bahan baku yang digunakan adalah tepung terigu, susu, ragi, selai aneka rasa, oven, dan cetakan roti. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan adalah cara membuat roti yang mengembang dengan baik dan empuk. Lalu keterampilan yang diperlukan adalah membentuk roti manis agar tampak menarik. Karena kan roti itu nggak hanya bundar ya, tapi kadang-kadang ada bentuk-bentuknya supaya lebih menarik. Jadi selain rasa, tampilan juga penting. Nah, kesulitan atau kendala yang mungkin dihadapi. Nah, roti ini kan ada kadaluarsanya ya adik-adik atau masa di mana dia sudah basi. Nah, jadi kalau rotinya yang nggak laku, terlalu sudah kadaluarsa, maka bisa menjadi kerugian. Kemudian, dari hasil wawancara, pilih satu jenis usaha, lalu coba membuat satu hasil dari usaha tersebut ya. Nah, ini Kak Rina lengkap menjadi ke sini. Ya, jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Ya. Nah, kondisi geografis kita ini beragam adik-adik. Ada daratan, ada juga perairan. Nah, kondisi yang seperti ini menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Ya, jadi keragaman ini disesuaikan dengan kondisi alam atau geografi suatu wilayah. Nah, kegiatan ekonomi bertujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Ya. Nah, sekarang kita amati beberapa kegiatan ekonomi yang ada di sekitar adik-adik. Ya, kemudian apa sih yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Nah, kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika dicermati, kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Nah, sebagai negara kepulauan, Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang melimpah. Ya, nah kita bisa lihat dari pemanfaatan sumber daya alam pada berbagai bidang usaha, contohnya agraris. Ya, nah di mana agraris itu meliputi pertanian dan perkebunan. Ya, ini biasanya terdapat di pedesaan dan pegunungan. Ya, berbagai jenis tanaman tumbuh subur yang menghasilkan banyak bahan pangan. Ya, contohnya ada padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Seperti ini ya. Nah, kemudian
Bagaimana cara meningkatkan hasil produksi sektor agraris? Ada banyak cara, yaitu intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, dan mekanisasi. Nah, kita diskusikan istilahnya. Kak Rina akan jawaban di sebelah kanan. Yang pertama, intensifikasi. Caranya yaitu meningkatkan usaha agar lebih intensif, ya, seperti memberi pupuk, menggunakan bibit unggul, dan lain-lain. Lalu ekstensifikasi, caranya memperluas lahan pertanian supaya lebih besar, ya. Kemudian diversifikasi, yaitu caranya meningkatkan keanekaragaman tanaman. Kemudian rehabilitasi, memperbaiki hal-hal yang dapat menghambat peningkatan hasil agraris. Kemudian yang terakhir mekanisasi, mengganti dan menggunakan tenaga mesin dan sarana-sarana teknik lain untuk menggantikan tenaga manusia dan hewan. Ya, kemudian tadi perkebunan adalah kegiatan menanam dengan tanaman keras dengan umur yang lebih dari 6 bulan. Nah, kemudian peternakan juga ya. Jadi peternakan itu biasanya hasilnya ada daging, ada telur, susu, kulit, dan bulu. Nah, hasil peternakan dibedakan menjadi berikut, yaitu peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan unggas, misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Nah, kemudian ada juga perikanan, ya seperti contoh ini. Perikanan itu ada darat dan perikanan laut. Kalau yang darat itu adalah memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Ya, biasanya kalau yang di darat itu adalah perairan air tawar dan air payau. Ya, biasanya dilakukan di sungai, di danau, di rawa, waduk, bendungan, empang, sawah, atau membuat kolam sendiri. Jenis ikannya ada lele, nila, mujair, gurame, dan ikan mas. Ya. Nah, kemudian kalau yang air payau dilakukan di tambak, di pinggiran pantai. Ya. Lalu ada perikanan air laut, yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau laut. Ya, di Indonesia ini usaha penangkapan ikan di laut dilakukan oleh nelayan tradisional. Ya, kemudian pertambangan juga ada Indonesia. Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Ya, barang tambang bisa dibedakan. Yang pertama, barang tambang mineral, mineral logam, contohnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Kemudian, barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gypsum, marmer, dan batu gamping. Kemudian barang tambang sumber energi misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Biasanya bentuknya seperti ini nih adik-adik. Ini pertambangan batu bara. Lalu kehutanan ya. Kehutanan ini dulu hutan Indonesia bagaikan hamparan karpet hijau. Ya, kalau dilihat dari udara. Ya. Nah, kemudian ada juga perdagangan. Ya, Karin lengkap ya, karena bacaannya banyak sekali. Nah, kegiatan perdagangan ini adalah seperti menjual barang ya adik-adik ya. Kemudian perindustrian ya, Indonesia juga ada industri, yaitu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Ya. Nah, ada industri macam-macam, yaitu ada industri rumah tangga, industri sedang, dan industri besar. Contoh di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Ini ada contoh garmen ya adik-adik ya, industri sandang. Nah, kemudian ada pertanyaan di sini, apa yang kamu ketahui tentang pengertian tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Tanggung jawab sebagai warga masyarakat dapat diartikan dengan menjaga kedamaian warga lain, kesejahteraan warga lain, keamanan terhadap warga lain, dan menjaga nama baik masyarakat. Jenis usaha apa saja yang ada di lingkungan sekitar adik-adik? Adakah jenis usaha yang dilakukan orang tuamu? Jenis usaha apa? Tuliskan ya. Nah, yang ada Karina contohkan biasanya ada peternakan, pertanian, usaha retail, counter handphone, lalu usaha makanan, bengkel, dan lain sebagainya. Pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Dadah!